sekedar menang. Mungkin buat sebagian banyak orang oke, tapi saya melihat sudut yang lain. Naturalisasi dilakukan untuk apa? Untuk memperkecil gap kita dengan tim-tim katakanlah elit Asia kan begitu. Shin Tae-yong sudah membawa timnas Indonesia menang dari Arab Saudi, tapi Bung Towel masih berkata kalah statistik naturalisasi banyak tapi masih main begitu. Mari kita simak berita selengkapnya. Menuju laga selanjutnya, PSSI udah menyiapkan 3 calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang siap tampil Maret 2025. Siapa saja kira-kira? Mari kita simak beritanya. Media Vietnam ketakutan Shin Tae-yong panggil Justin Hubner DKK untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 mereka menakutkan. Begitu menakutkankah sekarang Indonesia? Mari simak beritanya. Shin Tae-yong sudah membawa timnas Indonesia menang dari Arab Saudi, tapi Bung Towel masih berkata kalah statistik naturalisasi banyak tapi masih main begitu. Mari kita simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil bangkit setelah kekalahan telak dari Jepang dalam kurung 0-4 dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada Selasa 19 November 2024 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Biar begitu, bagi Bung Towel, kemenangan ini belum sepenuhnya menunjukkan kualitas permainan yang baik. Dalam acara 2 sisi di TV One, ia kembali melontarkan kritik tajam terhadap pelatih Shin Tae-yong dan performa timnas secara keseluruhan. Menang patut disyukuri, apresiasi, tapi apakah kita hanya melihat sekadar menang? Mungkin bagi banyak orang oke, tapi saya melihat sudut yang lain, ujar Bung Towel. Ia mempertanyakan apakah hasil tersebut sudah sepadan dengan investasi besar yang telah dilakukan, terutama dalam mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Statistik jadi sorotan utama. Bung Towel menyoroti statistik pertandingan melawan Arab Saudi yang menurutnya menjadi cerminan kualitas permainan. Lawan Arab, possession kita 23, Arab 77, jumlah shooting kalah, jumlah passing kalah, akurasi passing kalah. Jadi, statistik pertandingan itu mempertontonkan kualitas permainan kita, tegasnya. Meski skor akhir berpihak pada Indonesia, ia menilai dominasi permainan masih dikuasai oleh Arab Saudi. Menurutnya, filosofi dasar dari program naturalisasi adalah untuk memperkecil kesenjangan kualitas dengan tim-tim papan atas Asia. Hanya, ia merasa tujuan ini belum tercapai meskipun ada banyak pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda. Apakah itu sepadankah dengan dengan support, pemain naturalisasi yang seabrek itu tapi kita masih main begitu? Tanyanya retoris. Tantangan Shin Tae-yong ke depan kritik Bung Towel mencerminkan tuntutan tinggi dari sebagian pengamat dan supporter terhadap performa timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia memang telah menunjukkan perkembangan di beberapa aspek, termasuk keberanian menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Sementara itu, kemenangan atas Arab Saudi tetap menjadi modal penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Shin Tae-yong menyatakan bahwa timnya terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas permainan. Tantangan berikutnya adalah memastikan timnas tampil lebih baik
tidak hanya dalam skor akhir, tetapi juga secara keseluruhan dalam penguasaan permainan. Menuju laga selanjutnya, PSSI udah menyiapkan 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret 2025. Siapa saja kira-kira? Mari kita simak beritanya. SEBANYAK 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret 2025 akan diulas Okezone. PSSI belum akan berhenti mendatangkan pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini, ada 3 nama pemain keturunan yang segera diproses naturalisasinya. Harapannya, nama-nama ini sudah mendapatkan paspor Indonesia sebelum Maret 2025. Mereka diharapkan sudah tersedia saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret 2025 banding 3. Dion Marks (NEC Nijmegen U-Strip 21). Dion Marks diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Kamis 14 November 2024. Bek tengah milik NEC Nijmegen U21 ini diharapkan sudah memegang paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2025 pada 15 Februari 1 Maret 2025 di Cina. Jika di ajang 2 tahunan ini tampil oke, bek bertinggi badan 188 cm ini bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk naik pangkat ke Timnas Indonesia Senior. Dion Marks bisa menggeser Muhammad Ferrari dari daftar pemain belakang Timnas Indonesia Senior. 2. Tim Gibbons (FC Emmen). Seperti Dion Marks, tim Gibbons diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia U-Strip 20 2025. Berbeda dengan Dion Marks yang masih berkutat di level junior, tim Gibbons kini eksis bersama klub Liga 2 Belanda yang masuk level profesional, FC Emmen. Sepanjang musim ini, tim Gibbons sudah tampil 12 kali di Liga 2 Belanda. Jika tampil konsisten bersama FC Emmen, tim Gibbons berpotensi menggeser Saina Patinama atau Pratama Arhan dari daftar pemain Timnas Indonesia. 1. Ole Romenye (FC Utrecht). Ketimbang 2 nama di atas, sosok Ole Romenye jadi yang paling dinanti. Winger FC Utrecht ini diharapkan menambah tajam Timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat Timnas Indonesia menghadapi Australia, Ole Romenye akan berperan sebagai pengganti Ragnar Oratmangon. Ragnar dipastikan absen melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi 1 pertandingan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Ole Romenye dapat diandalkan sebagai winger kanan. Ia akan membentuk trio kuat bersama Marcelino Ferdinand (winger kiri) dan Rafael Struijk (penyerang tengah). Media Vietnam ketakutan Shin Tae-yong panggil Justin Hubner DKK untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 mereka menakutkan. Begitu menakutkankah sekarang Indonesia? Mari simak beritanya. MEDIA Vietnam Detao 247 ketakutan Shin Tae-yong memanggil Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.
The Tao 247 menilai kehadiran nama-nama di atas otomatis meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 3 pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam di Piala AFF. Mereka akan berusaha memanggil Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner, tulis The Tao 247. Ketiga pemain di atas baru saja membela Timnas Indonesia di 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.